Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini tanggal 9 Agustus 2020 kita akan beribadah bersama. Nah, Miss Yani akan memimpin pujian. Nah, ayo anak-anak sebelum kita lanjut beribadah, lipat tangan. Kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak masih semangat? Ayo sama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Hola Hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu cucu cucu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu cucu cucu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Tema kita bulan ini adalah berdamai dengan saudara. Nah, kata kuncinya adalah hidup rukun mendatangkan kedamaian. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang
Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini sebelum Miss Isma membagikan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tetapi pastikan semuanya sudah siap dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tidak ada lagi yang makan atau bermain ya. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, terus kita berdoa. Miss Isma akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, terlebih Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Kiranya apa yang didengarkan Tuhan, anak-anak-Mu dapat memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Miss ingatkan kembali, saat kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita harus duduk tenang, tidak boleh bermain atau lari-lari. Pastikan semuanya sudah duduk tenang dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, sebelum Miss Isma cerita, Miss Isma akan beritahu tema kita, yaitu tentang berdamai dengan saudara kita ya, berdamai dengan saudara kita. Nah, sebelum Miss Isma ceritakan tentang firman Tuhan hari ini, Miss Isma mau tanya dulu, kira-kira minggu lalu cerita tentang apa ya? Iya, benar sekali. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana kita berdamai dengan orang tua kita. Di mana ceritanya tentang ada anak bungsu yang tidak taat kepada papanya. Terus dia buat papanya sakit hati atau kecewa. Tetapi apa yang dilakukan anak bungsu itu? Dia menyesal terus minta maaf kepada bapaknya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana kita berdamai kepada saudara kita atau adik kita, kakak ya. Nah, Miss Isma tahu pasti nih sering bertengkar dengan saudara di rumah. Mungkin karena gara-gara apa? Pasti karena gara-gara mainan atau adik tidak sengaja mengganggu kita pada saat kita lagi belajar, atau mungkin saja adik mengajak kita untuk bermain tapi kita tidak mau. Terus kita marah-marah. Nah, itu kita sudah menyakiti hati saudara kita, menyakiti adik kita atau menyakiti kakak kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Esau dengan Yakub, di mana mereka bersaudara. Tetapi apa yang telah terjadi ya dari tokoh Esau dan Yakub? Yuk kita nonton videonya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah,
maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" jawabnya. Untuk mendapat kasih Tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Cerita tadi itu dari video itu mengajarkan bagaimana di mana Esau marah kepada Yakub. Kenapa Esau marah kepada Yakub? Karena Yakub mengambil hak kesulungannya. Jadi Esau marah kepada adiknya. Dia marah. Terus apa yang terjadi? Lalu apa yang dilakukan Yakub? Nah, Yakub pergi minta maaf kepada Esau karena Yakub tahu bahwa dia adalah bersalah. Walaupun Yakub seorang adik, tetapi dia mau loh minta maaf kepada kakaknya. Wah, hebat sekali ya si Yakub, dia mau pergi minta maaf kepada kakaknya karena Yakub tahu bahwa dia sudah bersalah, dia sudah menyakiti hati kakaknya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan anak-anak kalau kita berbuat kesalahan kepada saudara kita, berbuat kesalahan kepada kakak, atau kita berbuat kesalahan kepada adik kita? Apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan? Yang pertama yaitu harus minta maaf. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan lagi? Yaitu harus bermain dengan adik, tidak boleh marah-marah, harus ucapkan minta tolong jikalau ada sesuatu hal yang kita mau lakukan kepada adik kita. Adik-adik, yang ketiga yaitu kita harus saling mengasihi, harus terapkan kasih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Tidak boleh marah-marah, tetapi harus tetap bersukacita sesama saudara kita. Kita harus mengasihi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semuanya. Nah, Miss kasih tugas buat adik-adik semua, kakak-kakak, karena sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, apa yang dilakukan?
Miss minta tolong kalian pergi untuk minta maaf kepada adik atau kakak kalian di rumah ya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita mau berdoa, pastikan semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Cerita firman-Mu mengajarkan kami untuk kami harus saling mengasihi sesama saudara kami. Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu di rumah dan biarlah mereka terus saling mengasihi satu di antara yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, bagaimana caranya? Kita dengarkan videonya sama-sama ya. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya kak, gampang. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Ayo kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Anak-anak, mari kita dengar sama-sama ayat hafalan dari teman-teman kita. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah
12A. Hormatilah ayah dan ibumu. Keluaran pasal 20 ayat 12A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Ella. Keluaran pasal 20 ayat 12A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 12A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat minggu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nathanael panggil Buan. Keluaran 20 ayat 12A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih. Salam, selamat minggu. Keluaran 20 ayat 12A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 12A. Hormatilah ayah dan ibumu. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 12A. Hormatilah ayah dan ibumu. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Aurel. Hari ini ayat hafalan kita Keluaran 20 ayat 12A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 20 ayat 12A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasih sama Minggu. Nah, anak-anak, kita sudah dengar teman-teman kita yang menghafal tadi, yang ada videonya. Nah, tapi untuk teman-teman yang lain masih punya kesempatan lagi. Minggu depan kita masih bisa menghafal ayat lagi. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan. Berkati kami sehingga apa yang kami dengarkan pada saat ini, kami dilatih untuk saling mengasihi bersama dengan saudara kami, bahkan teman-teman kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati mama papa, berkati semua orang yang ada bersama dengan kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati usahanya sehingga setiap hari mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelanjutan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker.
Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.